Mana? Jangan jadi preman. Suratnya Pak, gimana kalau Bapak? Masih Bapak ini preman. Bapak bilang hak. Bapak preman nih. Ini hakim, Preman loh. katanya ngaku hakim. Ya, Bapak hakim ya. Kan kok gak enak kayak berlaga preman, Pak. Jangan jadi preman, Pak. Hah? Ketegangan sempat terjadi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan organisasi masyarakat Ormas Grip Jaya. Adu mulut di antara pihak BMKG dan seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukum Ormas dan ahli waris terjadi pada Sabtu 24 Mei. Ketegangan ini berawal saat BMKG mendatangi lahan di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang diduga diduduki oleh Ormas Grip Jaya. Kedatangan pihak BMKG bertujuan untuk membicarakan kepemilikan tanah yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Selang beberapa jam kemudian, suasana memanas hingga terjadi adu mulut antara perwakilan BMKG dan anggota Ormas Grip Jaya. Seorang anggota Grip Jaya bernama Hika dan mengaku sebagai kuasa hukum ahli waris mempertanyakan legalitas dokumen eksekusi lahan yang dimiliki BMKG. Pihak BMKG yang berada di tempat kejadian pun tidak memberikan banyak tanggapan ketika ketegangan berlangsung. BMKG hanya mendengarkan pernyataan dari Hika dan ahli waris yang sempat menggunakan nada tinggi. Dari pengadilan kemudian dieksekusi paksa, yang preman BMKG atau ahli waris gitu loh. Kalau misalnya setiap orang menang sengketa, belum keluar surat perintah eksekusi, kemudian dengan adanya putusan itu serta-merta langsung dieksekusi paksa, akan terjadi banyak premanisme. Apa gunanya unmanning, apa gunanya pembacaan eksekusi, gitu loh. Jadi benang merahnya sekarang, dari BMKG tidak perlu lagi ada surat perintah eksekusi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena ada pendapat pribadi dari ketua pengadilan. Dari ahli waris menganggap perlu ada surat perintah eksekusi untuk mengambil alih ini. Dasarnya apa? Dasarnya undang-undang. Pertanyaan sederhananya, lebih kuat pendapat pribadi ketua pengadilan atau lebih kuat undang-undang gitu loh. Nah, tolong teman-teman baca semua bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan. Pasti di dalamnya harus ada surat perintah eksekusi. Kalau tidak, kapan terjadi yang namanya livering, perpindahan hak? Kita pasangan sudah berpacaran, sudah siap untuk menikah, sudah siap untuk adanya gedung dan lain-lain. Tetapi sebelum terjadi ijab kabul, maka belum sah itu menjadi milik kita. Begitu juga dengan BMKG. Katakanlah mereka menang PK. Tapi sebelum ada surat perintah eksekusi untuk pelaksanaan putusan PK itu, belum sah tanah ini menjadi milik BMKG. Mohon koreksi saya kalau salah, dan saya siap berdebat gitu loh. Kita siap adu data gitu loh. Yang kami sampaikan bukan pendapat, bukan asumsi. Yang kami sampaikan undang-undang dan putusan dari pengadilan. Kalau misalnya memang merasa ini dasarnya kan cuma dua kalau melihat di situ. Ada surat putusan PK tahun 2007, ada pendapat ketua pengadilan tahun 2022. Cuma dua itu pegangan mereka. Oke, putusan PK mereka anggap menang. Tetapi di putusan PK tahun 2007 itu tidak ada perintah eksekusi. Oleh karena mereka menganggap perintah eksekusi itu penting, setelah tahun 2007, mereka berusaha keluarkan surat perintah eksekusi dengan membuat gugatan permohonan eksekusi. Tahun 2016, permohonan eksekusi itu ditolak, NO. Tahun 2018 mereka banding, itu pun ditolak. Tahun 2020 mereka pun kasasi, itu pun ditolak. Nah, seharusnya setelah kasasi mereka ditolak, mereka ini PK. Tapi mereka tidak melakukan PK, tapi mereka bersurat kepada ketua pengadilan bertanya apakah perlu ada surat perintah eksekusi. Balasan surat dari ketua pengadilan dijadikan dasar. Artinya apa? Balasan surat yang ditulis di plang itu bukan keputusan atau bukan ketetapan ketua pengadilan, tapi surat jawaban dari ketua pengadilan yang tidak memiliki tuntutan hukum sebagai dasar untuk pelaksanaan eksekusi. Nah, itu pertanyaan saya, kapan terjadi livering? Sejak kapan tanah ini menjadi milik BMKG? Kapan terjadi perpindahan hak antara BMKG dan ahli waris? Itu saja. Kalau memang sudah ada bukti terjadinya perpindahan hak itu, ahli waris juga legowo ya Bu ya. Yang kami minta adalah hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Jangan mentang-mentang di sini adalah grip, seolah-olah di sini preman semua. Jangan mentang-mentang di sini adalah ahli waris yang orang kecil, seolah-olah kami yang salah gitu loh.
Kami tanya, dasar dari BMKG apa? Sebelumnya, BMKG telah melaporkan dugaan pendudukan lahan milik negara oleh Ormas ke Polda Metro Jaya. Kepala Biro Hukum Humas dan Kerjasama BMKG Ahmad Taufan Maulana mengatakan gangguan keamanan di atas lahan seluas 127.780 meter persegi itu sudah berlangsung hampir 2 tahun. Hal tersebut juga menghambat rencana pembangunan gedung arsip BMKG.